Bencana pergerakan tanah di wilayah Pasir Munjul, Sukatani, Purwakarta masih terus terjadi setiap 10 menit. Enggak, sana juga bahaya juga. Pergerakan tanah di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta hingga Sabtu siang 14 Juni masih terus terjadi. Rumah-rumah yang sebelumnya masih berdiri kokoh kini luluh lantah, rata dengan tanah. Tidak hanya rumah, jalan utama pun sudah terputus dan sulit untuk dilintasi. Warga pun sudah tidak lagi terlihat berusaha menyelamatkan barang-barang lantaran khawatir tertimpa reruntuhan yang sewaktu-waktu bisa terjadi lantaran tanah masih bergerak. Dalam kurun waktu 4 hari, sejak tanggal 11 hingga 14 Juni, pergerakan tanah atau tanah yang amblas sudah sejauh 20 meter dari titik awal. Ya, untuk saat ini, untuk pergerakan tanah sendiri di Kampung Cigintung, untuk saat ini masih bergerak, sampai saat ini masih bergerak dan rayapannya tidak terlalu besar, cuman setiap 10 menit itu terjadi pergerakan. Untuk pergerakannya udah berapa meter sih dari titik awal? Dari titik awal ke bawah itu sekitar 20 meter. Pergerakannya sudah 20 meter? Iya, 20 meter. Dan itu terus bergerak setiap bergerak setiap 10 menit sekali. Akibat tanah yang masih terus bergerak, warga yang terdampak kini bertambah dari 48 rumah menjadi 72 rumah. 48 diantaranya ambruk atau rusak berat. Sementara itu puluhan makam keluarga yang berada di Kampung Cigintung, Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Kabupaten Purwakarta terpaksa dipindahkan. Namun warga kesulitan mencari makam karena tanah sudah bergeser sejauh 20 meter lebih. Dalam 2 hari terakhir sudah 26 makam dipindahkan dan masih puluhan makam yang akan dipindahkan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Agung Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, tanah bergerak di Purwakarta, Jawa Barat terus terjadi. 72 rumah di 2 kampung rusak. Lalu seberapa rawankah tanah bergerak di Purwakarta dan Jawa Barat? Kami sudah bersama Bapak Hadi Wijaya, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi. Pak Hadi, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak Sita. Pak Hadi, bagaimana kondisi tanah di Pasir Munjul, Sukatani, Purwakarta? Apakah masih terjadi pergerakan? Ya, Mbak Sita dan para pemirsa TV One, perlu saya sampaikan lebih dahulu bahwa kejadian pergerakan tanah di Desa Pasir Munjul, Kecamatan Sukatani, Purwakarta, Provinsi Jawa Barat, terjadi dalam 3 bulan terakhir ini intensif memang. Di bulan April, tanggal 23 April terjadi, kemudian berlanjut tanggal 19 Mei, dan kemarin tanggal 12 Juni terjadi yang terakhir. Nah, artinya dalam 3 bulan terjadi pergerakan tanah yang terus-menerus, saya kira ini menjadi kesiapsiagaan kita semua. Seberapa kuat dan cepat pergerakan tanah tersebut, Pak Hadi? Ya, hasil dari investigasi tim kami yang di lapangan, sementara ini diperkirakan mencapai 18.757 meter persegi. Nah, tipenya seperti apa? Memang saat ini Mbak Sita dan para pemirsa, tim lapangan kami sedang ada di lapangan baru 1 hari, dan informasi awal di kami itu ternyata retakan dan amblesan yang terjadi ini kemungkinan bersifat rayapan. Artinya perlu kehati-hatian bersama. Kalau rayapan itu cukup luas dan kami pun sudah memberikan rekomendasi. Pasir Munjul, Sukatani, Purwakarta ini jaraknya dikabarkan tidak jauh dari tol Cipularang ya Pak. Apakah arah pergerakan tanah tersebut juga bisa mengancam tol Cipularang, Pak Hadi? Ya, memang informasi yang masuk ke kami berjarak 1 km dari tol Cipularang. Jadi final dari laporan kami ini sedang dalam proses. Tim kami akan berada di lapangan selama 3-4 hari ke depan. Dan nanti hasil dari kajian tim lapangan Badan Geologi Kementerian SDM itu akan memberikan hasil terakhir apakah meluas sampai mendekati tol, atau juga harus ada relokasi penuh atau relokasi sebagian. Karena memang Mbak Sita dan para pemirsa, total warga yang sekarang terdampak itu cukup banyak ya, mencapai 249 jiwa, sebanyak 115 jiwa yang masih bertahan di rumah masing-masing, 79 warga mengungsi di pendopo,
kemudian 55 orang mengungsi di kantor desa Pasir Munjul. Berarti ini berpotensi memberikan ancaman untuk tol Cipularang sendiri ya Pak? Bisa dibilang seperti itu Pak? Kami masih menunggu hasil verifikasi tim kami di lapangan. Memang harapan kami tidak sampai ke tol ya. Memang jaraknya 1 kilo ini bisa relatif cukup mendekati karena dengan sistem rayapan itu kan nanti cukup meluas, dan kami akan pantau terus dan akan berkoordinasi dengan BPBD Provinsi Jawa Barat dan BPBD di Kabupaten Purwakarta. Selain tol Pak, mungkin ada potensi daerah lain yang mengalami pergerakan tanah juga Pak? Ya, memang saat ini terkait dengan gerakan tanah di Desa Pasir Munjul ini, total rumah yang rusak berat itu semakin meluas, yaitu 57 rusak berat, 3 unit rumah rusak sedang, dan 8 unit rumah rusak ringan. Nah, bagaimana perluasannya? Jadi kami, Mbak Sita ya dan para pemirsa, saat ini tim kami memang sedang terus di lapangan membawa peralatan yang mendukung. Intinya hasil ini akan menjadi kajian update kami, apakah meluasnya seberapa jauh, kemudian sampai mendekati di mana mendekati tol, dan juga apakah warga yang sampai ratusan warga ini harus direlokasi semua. Ini menjadi pertanyaan penting untuk BPBD di Purwakarta. Hingga saat ini masih ada pergerakan ya Pak ya? Seberapa jauh dan seberapa cepat itu Pak? Kami masih belum bisa menjawab detail karena tim kami baru 1 hari ya. Jadi nanti ada laporan update-nya, nanti kami akan laporkan berkala saja. Apakah wilayah yang terkena tanah bergerak ini masih bisa dihuni Pak ke depannya? Mungkin imbauannya? Ya, himbauan dari kami pertama adalah untuk rumah yang sudah rusak berat itu sebaiknya jangan digunakan untuk tempat berkumpul karena berbahaya, itu bisa menimbulkan bencana lanjutan. Nah, kemudian rumah yang statusnya rusak ringan, kami memang meminta untuk segera ditinjau kembali apakah perlu segera direnovasi atau tetap warganya sebagian harus dilakukan pemindahan sementara. Nah, kami terus berkoordinasi. Nah, yang jelas sebagai harapan kami, Mbak Sita dan para pemirsa, bahwa perkembangan ini terus-menerus terjadi. Jadi kalau warga, masyarakat melihat ada rembesan air baru atau hilangnya mata air, atau mungkin ada mata air bening yang berubah menjadi keruh, nah itu harus waspada. Jadi saya meminta ke pemerintah setempat juga, agar seperti ini harus dilaporkan, khawatir retakan itu berkembang dan meluas. Jadi beberapa tanda itu harus menjadi rujukan bersama, dan saya tunggu juga informasi dari masyarakat. Baik, terima kasih Bapak Adi Wijaya, Kepala PVMBG atas waktunya. Sama-sama Mbak Sita.